pemirsa PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk mencatatkan laba bersih sebesar 2,02 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026. Pertumbuhan laba bersih sebesar 7,45% ini ditopang oleh kenaikan pendapatan yang mencapai 67,95 triliun rupiah. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk membukukan pertumbuhan kinerja keuangan yang solid pada semester pertama tahun 2026. Berdasarkan laporan keuangan perseroan emiten pengelola jaringan retail Alfamart berkode AMRT ini, meraup laba bersih sebesar 2,02 triliun rupiah. Capaian tersebut tumbuh 7,45% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar 1,88 triliun rupiah. Pertumbuhan laba ikut mengerek laba per saham menjadi Rp49,23, seiring kenaikan pendapatan konsolidasi sebesar 6,49% menjadi Rp67,95 triliun. Dari sisi kategori produk, segmen makanan mendominasi pendapatan sebesar Rp48,58 triliun, sedangkan segmen non-makanan berkontribusi Rp19,37 triliun. Berdasarkan sebaran wilayah, luar Pulau Jawa menjadi penopang pertumbuhan tertinggi dengan perolehan Rp27,52 triliun. Kinerja kawasan ini terdorong gencar ekspansi gerai baru serta penambahan pusat distribusi. Sementara kawasan Jawa non-Jabotabek menyumbang Rp24,65 triliun dan Jabotabek sebesar Rp17,43 triliun. Pertumbuhan kinerja retail perseroan berlanjut seiring ekspansi jaringan toko yang agresif hingga pertengahan tahun ini. Hingga Juni 2026, perseroan merealisasikan penambahan 232 gerai milik sendiri serta 90 gerai waralaba. Dengan penambahan tersebut, total jaringan toko Alfamart di seluruh Indonesia mencapai 21.442 unit gerai. Hingga paruh pertama 2026, total aset perseroan meningkat menjadi Rp42,78 triliun dengan jumlah ekuitas mencapai Rp19,15 triliun. Berbagai sumber untuk ID Action. PT Midi Utama Indonesia Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp485,97 miliar di semester pertama tahun 2026. Kenaikan laba bersih sebesar 24,45% tersebut ditopang oleh pertumbuhan pendapatan yang mencapai Rp11,24 triliun. PT Midi Utama Indonesia Tbk mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang solid pada semester pertama tahun 2026. Emiten retail berkode MIDI ini mengantongi laba bersih sebesar Rp485,97 miliar. Perolehan tersebut melonjak 24,45% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp390,51 miliar. Kenaikan laba ditopang oleh pendapatan konsolidasi yang tumbuh 8,46% menjadi Rp11,24 triliun, diiringi kenaikan laba bruto menjadi Rp2,9 triliun. Penjualan perseroan utamanya didorong oleh segmen produk makanan yang menyumbang Rp6,42 triliun atau berkontribusi 57,17%. Lini non-makanan menyumbang Rp3,11 triliun atau 27,69%, serta segmen makanan segar sebesar Rp1,70 triliun. Dari sisi operasional, beban penjualan dan distribusi tercatat Rp2,1 triliun, beban umum administrasi Rp215 miliar, serta penghasilan lainnya sebesar Rp108,32 miliar. Efisiensi beban operasional sukses menjaga pertumbuhan profitabilitas perseroan. Pertumbuhan kinerja bisnis retail perseroan juga didorong oleh perluasan jaringan operasional jaringan toko. Sepanjang semester pertama tahun 2026, perseroan merealisasikan penambahan 75 gerai baru di berbagai wilayah. Dengan ekspansi tersebut, total gerai Alfamidi bertambah menjadi 2.573 gerai, yang terdiri dari 2.395 milik sendiri dan 178 waralaba. Hingga Juni 2026, total aset perseroan meningkat menjadi Rp9,27 triliun dengan ekuitas mencapai Rp4,63 triliun. Berbagai sumber untuk ID Action. PT Jasa Marga Bali Tol memperoleh fasilitas pembiayaan Sustainability Linked Financing senilai Rp1,56 triliun dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Anak usaha PT Jasa Marga Persero Tbk ini akan memanfaatkan dana tersebut untuk membiayai investasi aset jalan tol serta melunasi pinjaman pemegang saham. Anak usaha PT Jasa Marga Persero Tbk yaitu PT Jasa Marga Bali Tol merealisasikan pendanaan berkelanjutan
Berdasarkan keterbukaan informasi, pengelola konsesi Jalan Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa ini mengantongi fasilitas Sustainability Link Financing senilai 1,56 triliun rupiah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Dalam kesempatan tersebut, Bank BSI bertindak sebagai kreditur pembiayaan syariah, sementara JBT menjadi penerima fasilitas. Dana pinjaman akan digunakan untuk membiayai investasi aset jalan tol sekaligus melunasi sebagian pokok dan bunga pinjaman pemegang saham. Skema pembiayaan Sustainability Link Financing ini mengaitkan pendanaan dengan target keberlanjutan yang disepakati kedua belah pihak. Langkah ini mempertegas komitmen Jasa Marga Group dalam menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dan tata kelola yang baik. Selain refinancing aset, struktur pembiayaan ini memberikan fleksibilitas arus kas yang lebih sehat bagi pengelola tol atas pemenuhan kewajiban keuangan. Aksi korporasi ini juga memperkuat penetrasi pembiayaan syariah di sektor infrastruktur nasional. Sebelumnya, emiten berkode JSMR ini juga aktif memperkuat struktur pemodalan lini bisnis jalan tol di berbagai daerah. Jasa Marga telah menyalurkan suntikan dana dalam bentuk pinjaman pemegang saham sebesar Rp759 miliar kepada 4 anak usahanya. Rincian suntikan dana meliputi PT Jasa Marga Jogja Bawen sebesar Rp89,6 miliar, PT Jasa Marga Manado Belitung Rp330 miliar, PT Jasa Marga Jogja Solo Rp67 miliar, serta PT Jasa Marga Purbolinggo Banyuwangi sebesar Rp272,4 miliar. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, pemerintah memastikan terus mendorong perekonomian lewat stimulus di semester kedua demi melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua yang tumbuh 5,29%. Menko Perekonomian yakin berbagai strategi yang disiapkan untuk semester kedua dapat mendorong momentum pertumbuhan di kuartal selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi 5,29% tersebut menunjukkan fondasi ekonomi domestik masih kuat meski menghadapi tekanan global. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun dengan mempertahankan harga BBM hingga akhir tahun, memperluas penyaluran kredit program. Erlangga juga menilai pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas karena dibarengi perbaikan indikator kesejahteraan. Di mana berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang, sedangkan jumlah penduduk bekerja telah mencapai 148,19 juta orang. Terus bekerja, konsentrasi untuk di semester kedua. Strateginya apa Pak untuk di kuartal selanjutnya genjot? Kuartal selanjutnya tentu investasi tetap kita dorong, kemudian industri yang terkait dengan pariwisata terus kita genjot, dan ini kan salah satu yang menarik, Nusa Tenggara dan Bali itu tumbuh di atas pertumbuhan nasional, sehingga sektor ini yang terkait dengan pariwisata terbukti bisa menggeliat. Dan kita bisa dorong ini untuk low hanging fruit. Kementerian Perindustrian memastikan pemerintah memfokuskan insentif kendaraan listrik diberikan kepada tingkat komponen dalam negeri atau TKDN tinggi untuk mendukung program mobil dan motor nasional. Saat ini skema insentif tengah disiapkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penerima insentif kendaraan listrik atau EV diarahkan untuk produk yang memberikan nilai tambah tinggi serta merupakan program mobil dan motor nasional. Menperin memastikan terkait kemungkinan insentif yang mempertimbangkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, pihaknya siap mendukung keputusan Kementerian Keuangan yang akan mengeluarkan kebijakan insentif kendaraan listrik tersebut. Selain itu, Kemenperin juga telah siap menyiapkan aspek skema insentif sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Di mana sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan Presiden Prabowo akan segera mengumumkan insentif final untuk kendaraan listrik yang akan diberikan untuk 500.000 sepeda motor listrik dan mobil listrik. Dan kalau nanti pada saatnya pemerintah mengeluarkan insentif seperti apa yang tadi disampaikan, oleh Pak Purbaya, pasti nanti secara teknisnya akan kami yang persiapkan, dan pasti fokus dari penerima insentif mobil atau kendaraan berbasis EV, baik itu roda 4 maupun motor, merupakan
produk-produk yang memang menciptakan nilai tambah yang tinggi di Indonesia, artinya pendalaman strukturnya kuat, tapi juga yang tidak kalah penting, dia merupakan program mobil nasional atau merupakan program